rangkaian ke-7 dari rangkaian live webinar yang diselenggarakan oleh Alomedica untuk rekan sejawat di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai rapid test COVID-19 di layanan primer. Bersama kita sudah Profesor Dr. Aryati, MS Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Halo Prof. Aryati, selamat siang. Prof, maaf, masih di mute Prof untuk speakernya atau untuk mic-nya. Dr. Andi, semua pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Prof. Terima kasih di tengah waktu kesibukan Prof untuk hadir dan memberikan pemaparan untuk kami semua pada siang hari ini. Dengan senang Prof, kami menginformasikan bahwa sudah ada 1.663 dokter yang mendaftar untuk acara hari ini Prof. Dan kita bisa lihat bahwa peserta sudah 430 dan akan terus bertambah Prof. Kita akan lanjutkan, jadi pada siang hari ini saya akan bacakan susunan acara, yaitu tata cara dan cara post-tes SKPID. Kemudian saya akan memperkenalkan Prof. Aryati dengan CV beliau, dilanjutkan dengan presentasi Prof selama 30 menit, kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan kemudian kita akan tutup untuk sesi webinar pada hari ini. Tata cara webinar ada 3 poin, rekan sejawat. Pertama, mohon mikrofon di mute atau dinonaktifkan. Pertanyaan dapat diketik kapanpun di kotak box Q&A yang akan kita bahas setelah presentasi narasumber selesai. Hari ini kita mendapatkan 2 SKPID, surat tanya sudah ada. Para sejawat bisa langsung dengan cara download aplikasi Alomedica, register diri dokter dan para sejawat, masuk ke bagian SKP online, klik dan buka rapid test COVID-19 di layanan primer. Baca artikelnya dan selesaikan post-testnya. Jika berhasil, sertifikat SKP dia di aplikasi dokter. Post-test SKP online ini hanya dapat diakses 1 minggu dari tanggal webinar hari ini. Untuk dokter yang sudah registrasi di AloDokter, harap menggunakan email berbeda untuk registrasi di Alomedica. Dan aplikasi baru ada di Google Play atau untuk Android. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini. Dari Profesor Dr. Aryati, MS Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Beliau adalah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sejak tahun 2013. Kemudian beliau juga sebagai dari Departemen dan juga SMF Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan beliau juga adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik PDS Patklin. Terima kasih banyak Prof untuk waktunya di tengah kesibukan Prof. Dan kita sangat menantikan arahan dari Prof untuk penggunaan rapid test di layanan primer. Adapun peserta kami 80-85% dokter umum yang berada di seluruh Indonesia Prof. Oke, saya akan berikan kontrol untuk remote kepada Prof untuk memulai presentasinya. Ya, terima kasih, Dr. Andi. Saya akan mulai ya. Ya, Prof. Ya, jadi saya akan membawakan sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya mengenai rapid test COVID-19 di layanan primer. Kita tahu bahwa maaf kok macet. Apa bisa dibantu saja dari sana ya? Ya, Prof. Di Indonesia sekarang telah terdapat 9.511 kasus yang terkonfirmasi, di mana terdapat 9.511 kasus yang terkonfirmasi, di mana bisa tolong Dr. Andi? Ya, jadi di sini ternyata kita lihat bahwa yang sembuh cukup banyak. Ini sangat menggembirakan karena sebelumnya yang sembuh dan yang meninggal hampir sama, bahkan lebih banyak yang meninggal saat itu, dan saat ini alhamdulillah 13,18% itu yang sembuh dan yang meninggal hanya tinggal 8,13%. Mudah-mudahan akan semakin membaik dan akan semakin menurun ya COVID ini. Slide berikutnya saya akan
Tolong slide. Ya, Prof. Butuh waktu untuk Berikutnya loading sebentar. Oke, saya akan memaparkan mengenai alur screening dari COVID-19 ini. Lama sekali. Jadi ini adalah usulan panduan dari Patlin, di mana kami mengusulkan bahwa protokol untuk melakukan screening yaitu sebetulnya jangan cepat-cepat rapid, ataupun kalau sudah dilakukan rapid test sebetulnya coba cek itu bagaimana hematologi dasar yang ada. Teman-teman sekalian, teman-teman dokter, adik-adik saya dan anak-anak saya semua yang ada di webinar ini, kita tahu bahwa kita semua sering menemukan yang namanya pemeriksaan darah lengkap atau CBC. Di situ tentu isinya ada leukosit, ya kan? Ada trombosit. Tapi di sini saya menekankan pada melihatlah pada hitung jenis. Hitung jenis itu kita bisa melihat bagian dari limfosit. Apabila teman-teman menggunakan limfosit hanya persen, tidak ada absolutnya, bisa dihitung. Limfosit persen dibagi 100 kali jumlah leukosit itu adalah limfosit absolut. Bila jumlahnya di bawah 1.500, ada apa ini? Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana neutrofilnya di dalam hitung jenis itu, bagaimana limfositnya. Kemudian dibagi aja neutrofil dibagi limfosit ratio berapa, apa ini. Jadi artinya jangan dibalik, jangan dilihat bahwa bila limfositnya rendah, NLR-nya tinggi itu pasti COVID, enggak. Tapi ada sesuatu yang harus kita perhatikan kehati-hatiannya. Apabila teman-teman juga memiliki CRP, bisa kita lihat. CRP adalah marker untuk inflamasi. Memiliki itu di atas 10 itu menunjukkan adanya inflamasi. Kalau misalnya satuannya mg per desiliter itu memakai angka 1. Nah, sebetulnya idealnya seperti halnya di Korsel ataupun di Cina, itu kita lihat bahwa yang namanya screening itu menggunakan PCR. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia saat ini PCR masih diakses. Tidak banyak pemeriksaan lab rujukan PCR. Adapun kalaupun ada, itu pun masih dalam daftar antrian yang panjang, dan demikian juga hasilnya pun cukup lama. Ada sampai 8 hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan belum keluar hasilnya. Jadi oleh karena itu, kami dari Patlin menganjurkan apabila memang PCR tidak tersedia, selain tadi hematologi, kita bisa lihat rapid tidak bisa satu kali saja. Nanti akan saya terangkan di selanjutnya. Untuk diagnosis kita bisa lihat selain tadi hematologi dasar atau yang namanya komplit atau darah lengkap, kita juga bisa mengkombinasikan. Kalau di sini kita pakai istilah kombinasi. Jadi baik yang namanya tes bisa melengkapi kekurangan PCR, kekurangan dari PCR dapat dilengkapi oleh adanya rapid test. Right? Nah, ini yang berikutnya adalah untuk pemantauan. Pemantauan, kita lihat bagaimana klinisnya. Apabila klinisnya itu ringan, maka bisa dilakukan darah lengkapnya setiap 3 hari. Sedangkan apabila memang kondisinya berat, tentu kita harus memperhatikan setiap hari, diikuti juga pemeriksaan yang lain. Kalau pasien ini setelah opname, tentu diikuti oleh pemeriksaan yang lain, apakah sesak, analisis gas darahnya bagaimana, bagaimanakah hemostasisnya. Apabila tambah memburuk tentu didimirnya akan semakin tinggi. Demikian juga bagaimana dengan fungsi ginjal dan fungsi livernya. Dan untuk pasien-pasien komorbid yang saat ini ditakutkan. Namun apabila teman-teman mendapatkan leukositosis, apakah ini leukositosis murni karena COVID ataukah ada infeksi dengan infeksi bakterial, maka lihatlah sebetulnya teman-teman kalau ada akses ke teman dari patologi klinik bisa memintakan yang namanya hapusan darah tepi. Situ akan terlihat apa gambaran sel muda dari leukosit, seperti halnya meningkatnya step yang namanya left shift, apakah ada meningkatnya metamyelosit, myelosit ataupun promyelosit yang namanya immediate granulocyte, atau ada toksik granul, itu menunjukkan adanya kemungkinan suatu infeksi bakterial. Itu kalau mau murahnya. Tapi kalau mau yang mahalnya, periksakan procalcitonin, tapi harganya sekitar 5 kali dari CRP. Selanjutnya, surveillance atau contact tracing. Kita tahu bahwa apabila seseorang itu ada yang infeksi yang positif, maka tentu dari dinas kesehatan akan mencari siapa saja yang pernah berhubungan dengan orang itu yang namanya contact tracing. Nah, dari situ kemudian akan kita dapatkan maka siapa saja yang hasilnya positif baik PCR ataupun rapid test. Slide.
slide. Nah, ini adalah parameter hematologi dasar. Tadi yang telah saya katakan bahwa ALC itu dia apabila di bawah 1.500 ada apa, gitu ya. Dan dikatakan di bawah 600 itu suatu kondisi bahaya. Jadi ini rata-rata di ICU justru yang tinggi adalah angka di mana lymph count yang rendah bahkan di bawah 500. Cut off yang dikatakan itu lebih dari 3,13, ada suatu referensi yang lain yang mengatakan dengan cut off 6,2 untuk NLR itu menunjukkan sensitif dan spesi yang lebih dari 90%. Jadi apabila dijumpai NLR yang lebih dari 6, tentu itu lebih bahaya dibandingkan dari lebih dari 3,13. Tapi ingat bahwa sesungguhnya NLR itu juga bisa meningkat pada kondisi adanya infeksi bakterial reseptor. Kemudian pada kelainan jantung seperti infak miokard, kemudian juga bisa pada penggunaan steroid atau kehamilan, itu juga bisa akan terjadi peningkatan NLR. Jadi jangan dikira bahwa NLR itu tidak juga dan tentu klinisnya. Dikatakan pada usia lebih dari 50 tahun dengan sambil menunggu slide, ini adalah usulan alur screening dari kami. Tadi di kami katakan bahwa apabila kita menjumpai adanya suatu darah lengkap atau CBC tadi, apabila ada awareness limfosit yang kurang dari 1.500 atau NLR lebih dari 3,13, apalagi lebih dari 6, kemudian apalagi kita menjumpai suatu kondisi yang mencurigakan ke arah pneumonia, maka gitu ya, maka tentu kita lanjutkan dengan PCR. Ya, tapi karena PCR tidak tersedia, misalnya kita bisa gunakan rapid test. Untuk rapid test yang negatif, sekali lagi, negatif itu kemungkinan menunjukkan dia dalam masa inkubasi. Jadi wajib diulang 10 hari lagi. Hasilnya itu memang hanya 30% saja yang nantinya tidak akan positif. Yang hanya 30% saja yang positif. Jadi rapid test yang positif itu tentu harus dilanjutkan dengan PCR. Jadi kalau kita lihat bahwa PCR tidak cukup dari sekali. Jadi PCR harus dilakukan sampai 2 kali dalam waktu lebih. Bagaimana dengan kondisi harus pemulangan? Ada yang bertanya pada saya. Tergantung nanti ya dari klinisi selama dirawat bagaimana. Ada yang mengambil langkah 5 hari sekali di PCR, ada yang masih positif sampai hari ke-20. Dan yang penting pada saat pemulangan tentu jangan hanya terbatas hanya mengandalkan swab saja yang negatif 2 kali, tapi coba lihatlah klinisnya dari klinisi dan juga bagaimana labnya. Apakah sudah kembali ke normal? Apakah limfosit lebih dari 1.500 dan apakah NLR kurang dari 3,13? Apakah CSA sudah membaik? Barulah sebaiknya baru dipulangkan. Jadi tidak hanya melihat dari kriteria hanya swab 2 kali yang negatif, karena sudah banyak keluhan dalam waktu setelah kemudian akhirnya masuk lagi dan meninggal. Slide. Mohon maaf, slide. Sambil menunggu slide ya, jadi kita lihat apabila teman-teman itu dokter-dokter yang bekerja di puskesmas, kita lihat bahwa dengan menggunakan preventif saja, itu sudah ada yang namanya limfosit dalam hitung jenisnya, ada mix dan ada granulocyte. Mix itu berisi juga antara lain ada eosinofil dan basophil di situ. Sedangkan kalau kita mau menghitung NLR, kita bisa membagi granulocyte dibagi dengan, jadi kita bisa melihat bagaimana yang bahaya 600 tadi. Jadi tolong jangan hanya melihat dari persentase 5,9%, karena ini harus menghitung lagi. 5,9 100 kali jumlah leukosit. Leukositnya di sini 4.900. Jadi ini terlalu masih agak, ini kita lihat langsung itu adalah angka. Jadi ini adalah gambaran, ini kebetulan pasiennya ini ringan gejalanya, kita bisa melihat dengan menggunakan darah lengkap bahwa
Absurd limfosit count-nya itu pertama kali pasien itu datang dengan keluhan ringan, hanya demam, demam ringan. Ternyata ALC-nya 1089 dengan NR-nya lebih dari 6 dan CRP-nya lebih dari 10. Nah, 3 hari kemudian pasien itu kondisinya semakin tidak enak badannya dan saya minta untuk cek kembali. Pasien tidak rawat inap, hanya rawat jalan. Kemudian ternyata itu rendah dan ternyata NR-nya tetap tinggi. CRP tetap tinggi. 3 hari kemudian kondisinya semakin membaik, maka dia naik ALC-nya dan LLR-nya kemudian meningkat dan ternyata CRP-nya meningkat, NR-nya menurun mulai ke arah normalnya itu sudah turun juga. Pada 3 hari kemudian pasien sudah kembali ke normal. Ini adalah real case di mana kemudian pasien normal limfosit count-nya lebih dari 1.500, NR-nya kurang dari 3,13 dan CRP-nya di bawah 10. Slide. Jadi dengan hanya menggunakan ini saja, maka bisa kita lihat bahwa ini bisa melengkapi rapid test yang ada. Bagaimana regulasi penggunaan rapid test? Rapid test ini dikatakan dalam Kemenkes RI Revisi 4 tahun tanggal 27 Maret. Kita lihat bahwa ternyata diperbolehkan oleh Kemenkes menggunakan rapid test untuk kasus-kasus yang orang tanpa gejala atau kasus kontak dari pasien yang konfirmasi, yaitu pasien yang kontak dari pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Dapat juga digunakan untuk deteksi kasus ODP ataupun PDP pada wilayah di mana ataupun tidak ada media pengambilan swab dan PTM. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya rapid test ini hanyalah suatu screening awal di mana apabila hasilnya positif tetap harus dikonfirmasi dengan PCR. Kalau hasilnya negatif, maka harus diulang lagi 10 hari kemudian. Slide. Nah, ini adalah alur dari Kemenkes RI, di mana apabila kita mendapatkan OTG, ODP, dan PDP, setelah dilakukan rapid test, seperti hal yang telah saya katakan tadi, maka rapid test harus dilakukan dengan PCR. Nah, sesungguhnya apabila kita memang tidak bisa mendapatkan PCR dalam waktu cepat, kita lihatlah pasien. Kondisi pasien tentu kalau masih ringan atau tanpa gejala, sambil menunggu tentu harus isolasi diri. Nah, apalagi kalau sudah melakukan PCR 2 kali berturut-turut dalam waktu lebih dari 24 jam, dikatakan itu pun apabila tanpa gejala ataupun ringan, maka harus sedangkan kalau sedang ataupun berat dirujuk ke rumah sakit. Sedangkan apabila hasilnya negatif, tadi yang saya katakan, hati-hati negatif itu jangan senang-senang dulu, karena siapa tahu sesungguhnya dia positif tapi belum saja terbentuk antibodi. Sehingga selama menunggu 10 hari harus isolasi diri, dan bila diulang nanti PCR. Slide. Sudah, Prof. Slide. Ini adalah yang ditetapkan kemarin, ini baru SE yang baru dari kesehatan tentang penyelenggaraan pemanfaatan IT dan komunikasi dalam rangka penyebaran COVID ya. Jadi ini suratnya kepada Kadinkes, kepada BPID. Jadi tentu teman-teman di sini yang semua dokter, tentu kita tahu bahwa kita bisa menggunakan telemedicine untuk urusan COVID ini. Slide nanti bisa dibaca. Sudah, Prof. Belum. Maaf, ya. Ini jadi ini adalah rekomendasi dari Adlin di mana apabila menggunakan rapid test tentu nomor 1 untuk OTG, tetapi tadi dikatakan bahwa ODP dan PDP apabila tidak dapat dilakukan PCR maka dapat menggunakan juga rapid test antibody yang seharusnya diinterpretasi dengan sangat hati-hati, dan apabila ada teman supervisi dari patologi akan lebih baik, di mana sebetulnya di tempat kerja teman-teman sekalian ataukah di lab swasta ataukah rumah sakit mandiri dan sebagainya, tentu sebaiknya menggunakan informed consent agar pasien tersebut mau diperiksa 10 hari kemudian. Sedangkan kalau apabila hasil positif, pasien juga harus mau untuk PCR. Kemudian hasilnya dilaporkan kepada tadi pagi kami telah melakukan webinar dengan Adinkes dan mereka setuju bahwa nanti akan mengatur hal ini. Jadi bekerjasama dengan kita semua. Slide. Kalau mungkin slide-nya sambil didulukan sebelum saya selesai ngomong, bisa ya? Ya, Prof. Bisa, Prof. Jadi prescriptive serologi selanjutnya, ini adalah gambaran dari
Hmm. Ini adalah gambaran dari struktur coronavirus. Tujuannya kenapa saya memaparkan ini, yaitu untuk melihat bahwa spike dan nukleokapsid adalah target yang akan yang dijadikan untuk deteksi antibodi. Jadi antibodi itu terhadap nukleokapsid, sehingga itu yang menyebabkan ada perbedaan sensitivitas. Ya, Prof, sudah. Sedangkan kalau untuk envelope itu adalah untuk target yang dikatakan untuk PCR. Jadi N maupun E itu adalah target untuk PCR. Jadi kita tahu bahwa setelah 20 tahun lamanya kita mengenal coronavirus. Ada coronavirus yang namanya beta dan alpha, di mana HKU1, OJ43. Ini adalah corona yang telah kita dapatkan di masa lalu ataupun masa kini, yaitu dalam bentuk virus flu, ya, influenza yang disebabkan karena itu. Dengan jadi juga ada batuk pileknya juga. Dan kalau kita mendapatkan SARS-CoV di masa yang lalu di tahun 2002 atau MERS-CoV di tahun 2011, itu tentu bisa mengacaukan pemeriksaan rapid test untuk COVID ini. Nah, slide. Sudah, Prof. Ini adalah berbagai prinsip tes serologi rapid test, yang banyak digunakan sekarang adalah immunochromatography. Sedangkan untuk pemeriksaan yang lain yaitu menggunakan ELISA, CLIA, ataupun IVA, immunofluorescence assay. Namun sampai saat ini yang masuk ke Indonesia, walaupun yang ketiga di atas itu bisa masuk dan mungkin dia adalah kuali, tapi tidak digunakan. Pasien yang berat. Jadi ini yang kiri adalah IgM, yang kanan. Kita lihat bahwa pada pasien yang berat itu yang IgM maupun IgG-nya jauh lebih tinggi dibandingkan yang pasien tidak berat, walaupun dia juga COVID. Jadi ini juga menentukan bahwa hasil bisa positif ataupun bisa negatif. Kita tahu bahwa IgM muncul hari ke-7 dan dia akan meningkat sama tinggi dan dia akan hilang di hari ke-42. Dan sedangkan apabila IgG dia akan muncul di hari ke-7 dan hari ke-10 mulai meningkat dan dia akan terus tinggi sampai beberapa bulan kemudian. Nah, yang perlu saya perhatikan adalah di awal ini bisa saja IgG timbul lebih dahulu. IgG timbul lebih dahulu di mana IgM belum positif dan PCR sudah positif. Beberapa kasus menyatakan seperti hal demikian. Jadi kalau misalnya yang berada di WA yang itu, jangan dipercaya bahwa IgG itu menunjukkan hanya masa lampau dan penyembuhan. Kalau pada saat awal IgG bisa dipakai juga untuk diagnosis, ya. Jadi dan di sini kita dapat lihat bahwa ternyata viral virus dari pasien yang lebih berat itu ternyata lebih lama. Jadi mereka yang ternyata lebih berat kondisinya itu lebih berat, akan lebih lama sembuhnya. Tampak pada gambar di sini di mana hasilnya pada bisa positif sampai hari ke-38. Kita lihat di yang sebelah kanan juga demikian, ini pada sputum. Yang kiri pada nasofaring, yang kanan. Yang ini adalah kondisi tingginya RNA di dalam nasofaring, dan ini tingginya RNA di dalam sputum. Itu adalah yang tidak berat dan yang merah adalah yang pasien yang berat. Jadi pada prinsipnya yaitu pada nasofaring bisa positif sampai hari ke-38 dan sampai sputum pun juga cukup panjang dan dalam feses pun dikatakan dapat dijumpai. Nah, ini adalah gambar di mana total antibodi lebih sensitif dibandingkan IgM. Jadi jangan heran kalau ada rapid test yang hanya menggunakan antibodi total, maka hasilnya bisa positif sedangkan IgG-IgM-nya masih negatif. Itu kan kepada saya. Kita lihat pada sampel ini menggunakan ELISA dan menggunakan rapid test yang antigennya adalah spike, ternyata hasil pada antibodi total dibandingkan pada IgM dan IgG. Selanjutnya, saya akan menunjukkan slide berikutnya, yaitu respons imun. Ini analogi dengan tinggi. Saya melihat bahwa berbagai macam hipotesis respon imun, tapi menurut saya kita bisa melihat pada hipotesis ini. Jadi kalau pertama kali kita belum pernah terkena, tentu yang akan lebih dahulu, baru IgG kemudian. Sedangkan kalau PCR selalu di awal-awal bisa kita dapatkan. Namun apabila di masa yang lalu kita pernah terkena corona, yang masa yang lalu tadi yang saya bilang common cold karena beta atau alpha yang lalu, bisa saja sekarang terkena COVID dalam waktu singkat IgG-nya akan meningkat. Sehingga di sini
bisa positif PCR-nya. Jadi jangan heran, IgM biasanya malahan belakangan. Tapi juga bisa IgG nanti pada saat diikutin terus dia juga akan tetap positif. Jadi IgG sebetulnya tidak bisa dipakai untuk patokan, artinya kalau misalnya dia sangat aktif masih bisa tetap slide. Jadi spesimen yang akan kita periksa juga akan mempengaruhi hasil. Spesimen yang baik adalah kalau kita dapat menggunakan serum. Tentu untuk serum itu teman-teman adalah berhati-hati karena serum itu harus dilakukan pemeriksaan yang namanya sentrifugasi. Itu akan menyebabkan percikan aerosol yang di lab. Mohon untuk menunggu sampai berhenti dahulu sentrifugasinya dan dibuka 10 menit kemudian akan tidak timbul aerosol. Sedangkan apabila menggunakan kapiler, pilihlah sebagai pilihan terakhir karena sensitivitasnya itu hanya sekitar 40%. Slide. Sudah, Prof. Pada gambar berikutnya, ini adalah rapid point of care dari pemeriksaan di Jerman, di mana dikatakan pada komunitas dilakukan penggunaan darah kapiler, yaitu mendapatkan sensitivitasnya hanya sekitar 36,4%. Ini senada dengan yang dilakukan oleh teman-teman di cabang Bandung. Analisis pada komunitas itu dijumpai juga sensitivitas kapiler sekitar 40%. Dengan menggunakan serum itu cukup tinggi, 60-70%. Sekarang bagaimana? Tolong berhati-hati, saran saya tidak hanya menggunakan masker, tapi juga menggunakan face shield, supaya kita tidak terkena droplet, karena dia akan terpercik dalam jarak 1 meter. Yang tadi aerosol, dia akan menyebabkan timbulnya di bawah 5 mikrometer, sehingga itu harus menggunakan APD yang lebih tinggi, yaitu APD level 3. Jangan untuk kontak, tentu teman-teman harus berhati-hati karena bisa terinfeksi langsung dari pasien ataupun dari permukaan yang terinfeksi. Walaupun belum ada laporan tentang airborne. Untuk itu, teman-teman yang dokter ini tolong sudah ada sejawat kita yang masih muda, masih 28 tahun, sudah ada beberapa yang bepergian ya, yang harus bepergian karena APD. Tolong APD harus sangat diperhatikan. Tolong tidak hanya masker bedah, menggunakan jas yang panjang ya, sarung tangan, tapi juga menggunakan shield. Kita di era pandemi ini, apalagi sudah dikatakan ini bencana nasional, tolong sangat berhati-hati dalam hal APD. Apalagi teman-teman itu ketemu pasien yang bergejala infeksi pernapasan, ya, walaupun di ruang perawatan ataupun untuk teman-teman yang radiologi yang di bagian pencitraan, ya, untuk chest X-ray dan tenaga medis, tolong diperhatikan dalam hal APD ini. Selanjutnya, ini adalah gambar dari APD yang tadi saya sampaikan. Slide. Sudah, Prof. Yaitu ya tadi ini ya jasnya kok bisa bajunya yang panjang ya, yang panjang, kemudian menggunakan masker, menggunakan kacamata pelindung tadi atau menggunakan face shield ya kalau nggak ada Google atau kacamata dan penutup dari rambut. Yang penting tadi itu adalah penutup wajahnya, pelindung wajahnya. Slide. Bagaimana menginterpretasi slide. Jadi interpretasi dari panduan Paklin ada 2 macam. Apabila di interpretasi yang pertama kali, kita tadi sudah tahu bahwa kalau misalnya antibodi total atau IgM atau IgG atau total reaktif, maka lakukan pemeriksaan PCR 2 kali berturut-turut dalam waktu lebih atau sama dengan 24 jam. Dan selama itu, selama menunggu PCR yang masih dalam antrian atau mungkin hasilnya belum keluar, maka lakukan karantina isolasi mandiri, baik yang ODP, OTG, ODP maupun PDP. Kalau yang PDP tentu ya ini harus langsung dibawa ke rumah sakit rujukan kalau yang bergejala sedang ataupun berat. Sedangkan apabila non reaktif, tentu jangan senang-senang karena tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2 sehingga masih berisiko menularkan. Dia belum terinfeksi karena masih menunggu masa inkubasi, di mana setiap orang nggak sama masa inkubasinya. Ada yang 7 hari imunokompromis, dia belum terbentuk antibodi, dan kemudian ada kadar antibodi di bawah level deteksi alat. Namun sekali antibodi sudah positif, biasanya tidak dapat memakai sembuhan. Jadi harus diulang 10 hari kemudian untuk yang
menunggu 10 hari maka terapkan PHBS dan physical distancing. Slide. Ya, Prof. Mana untuk yang kedua, kalau untuk yang pemeriksaan yang kedua ya, yang 10 hari berikutnya, yaitu konfirmasi betul dengan PCR selama 2 kali ya, kalau reaktif. Jadi baik menggunakan antibodi total atau IgM atau IgG harus di PCR 2 kali berturut-turut sama seperti yang tadi. Demikian juga untuk non reaktif. Kalau yang kedua sudah non reaktif maka dianggap pasien tidak terpapar. Sedangkan kalau pasien imunokompromis tolong dilakukan PCR. Sekarang kita masuk ke dalam pitfall. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Pitfall berikutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Jadi hasil non reaktif tidak menyingkirkan kemungkinan dan bisa dilihat ya nanti yang pertama yang reaktif nanti mungkin teman-teman dokter yang nanti mengerjakan di lab atau misalnya buat saya ada labnya ya tolong bisa melihat untuk diterapkan di tempat kerja masing-masing. Slide. Antibody yaitu waktu pengambilan sampel. Apakah ini waktu sampel fase akut yang sekarang atau nunggu yang 10 hari kemudian? Itu akan berbeda tentu ya. Kemudian juga jenis kalau bisa dengan menggunakan rapid test yang sama. Kemudian pemilihan sampelnya juga tadi saya sudah katakan bahwa menggunakan serum akan lebih tinggi dibandingkan menggunakan kapiler positivitasnya. Tadi antigen kita nggak bisa tahu ya antigen yang digunakan rapid test itu apakah yang spike ataukah yang NS, yang nucleic acid ya. Sedangkan waktu pembacaan hasil, tolong tuh banyak bertanya pada saya, apakah IgM yang remang-remang itu positif? Sejauh itu di dalam kit insert kit, ya bacalah, remang-remang bacalah itu sebagai positif. Tetapi kok tadinya itu negatif, boleh dengan kit insert. Dan tentu ada faktor subjektivitas dari pembaca hasil. Selanjutnya, hati-hati apa saja yang bisa mempengaruhi hasil yang false positif atau false negatif. Kita lihat bahwa kemungkinan false positif itu bisa tadi yang saya katakan, kalau dia pernah terinfeksi di masa lalu, kemudian